Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Januariski dengan NIM 23505010111049 dari mata kuliah Sosiologi Peternakan kelas E1 Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil case study saya. Sebelumnya, saya meminta maaf karena saya merekam dengan menggunakan video dan tidak melalui Zoom meeting. Selamat menyaksikan. Halo, yang pertama, saya akan menganalisis kasus dengan judul Dampak PMK KUD Sumber Makmur membuang 5 ton susu tiap bulannya. Yang pertama, dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan, di sini adanya wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku yang dialami oleh sebagian besar peternak pada daerah Ngantang, Kabupaten Malang, menyebabkan kerugian bagi peternak, KUD, dan IPS atau industri pengolahan susu. Kerugian tersebut disebabkan oleh adanya penurunan kualitas susu akibat pemberian antibiotik pada ternak yang terjangkit oleh PMK. Selanjutnya yaitu latar belakang penurunan kualitas susu. Pencegahan penyebaran wabah PMK ini dapat dilakukan dengan pemberian vaksinasi dan pengobatan antibiotik. Kurangnya jumlah bantuan pemberian vaksinasi pada peternak yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan peternak mengambil alternatif lain dengan pemberian antibiotik pada ternaknya. Penggunaan antibiotik ini dapat mempengaruhi kualitas susu yang telah dihasilkan oleh sapi perah. Meskipun demikian, KUD Sumber Makmur tetap menerima kualitas susu yang rendah, tetapi tidak dipasarkan ke IPS atau industri pengolahan susu dan berujung dibuang. Jumlah susu yang dibuang oleh KUD Sumber Makmur mencapai 5 ton tiap bulannya. Oleh karena itu, solusi yang dapat digunakan dan diterapkan pada kasus ini menggunakan teori sosiologi, yaitu teori struktural fungsionalisme yang berperan dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial yang saling terkait, memperkuat masing-masing pihak yang terlibat untuk meningkatkan regulasi penanganan yang tepat, cepat, dan merata. Yang kedua yaitu teori interaksionalisme simbolik yang berfokus pada makna dan simbol interaksi sosial di dalamnya, memberikan solusi dengan dialog terbuka dan berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan yang lebih efektif. Dengan mengintegrasikan pendekatan pada teori tersebut, pihak institusi dapat menemukan solusi yang lebih komprehensif dan lebih efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat akibat wabah PMK ini. Selanjutnya, di sini terdapat pentahelix yang menjelaskan interaksi sosial pada pihak-pihak yang terlibat pada kasus wabah PMK ini. Yang pertama yaitu pihak pemerintah. Pemerintah memberikan bantuan vaksin sejumlah 500 pack untuk sapi perah di Kecamatan Ngantang yang memberikan akomodasi kepada peternak. Namun, peternak yang tidak mendapat kuota vaksinasi mencari alternatif dengan memberikan antibiotik kepada ternaknya. Akibatnya, angka kematian ternak terus bertambah yang menyebabkan konflik antara peternak dengan pemerintah. Pihak selanjutnya yang terlibat adalah pihak masyarakat. Masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk melaporkan kasus PMK dan menunjukkan rasa solidaritasnya dan dukungannya kepada para peternak, yang merupakan tindakan interaksi sosial berupa kooperatif. Selanjutnya, yaitu pihak media yang bersifat paratif juga karena media berperan sebagai penghubung informasi berbagai pihak yang terkait untuk menyebarkan informasi dan edukasi dengan bantuan publik. Pihak media berkooperasi kepada pihak masyarakat, akademisi, peternak, dan pemerintah. Pihak yang terlibat selanjutnya yaitu pihak akademisi yang memberikan akomodasi secara tidak langsung kepada para peternak dengan memberikan edukasi berupa pelatihan dan praktik lapang cara mencegah maupun menangani wabah PMK ini. Materi berikutnya yaitu analisis tingkat kestabilan kelompok sosial. Yang pertama yaitu tingkat kestabilan pihak peternak dan masyarakat lokal yang tergolong sangat stabil dengan solidaritas yang tinggi. Hubungan peternak dengan masyarakat lokal dikategorikan sebagai paguyuban karena interaksi sosial yang dilakukan mengacu pada ikatan sosial yang kuat seperti kekerabatan dan persahabatan yang saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi wabah ini.
Sedangkan kestabilan pada pihak pemerintah relatif kurang stabil karena lambatnya penanganan dan tidak meratanya distribusi bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pencegahan penyebaran wabah ini dapat mengancam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau peternak. Selanjutnya, tingkat kestabilan pada pihak KUD relatif stabil namun tertekan. Mengapa demikian? Karena KUD menunjukkan loyalitasnya dengan tetap menerima susu kualitas rendah yang mencerminkan sikap kooperatif dan dukungan kepada para peternak. Namun, hal itu dapat menggoyahkan hubungan antara peternak dengan KUD. Dilanjut dengan tingkat kestabilan pihak IPS atau industri pengolahan susu yang relatif kurang stabil. Mengapa? Karena adanya wabah PMK ini memberikan dampak yang sangat negatif terhadap kualitas produk susu yang tidak memenuhi standar perusahaan yang mengganggu hubungan bisnis antara peternak, KUD, dengan pasar atau industri pengolahan susu itu sendiri. Materi berikutnya yaitu unsur-unsur kultural universal yang dapat dilihat pada kasus wabah PMK ini. Yang pertama yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi di daerah Ngantang pada KUD Sumber Makmur sangat terganggu akibat adanya wabah PMK ini yang menyebabkan hasil produksi susu terkontaminasi antibiotik yang menyebabkan KUD harus membuang susu yang tidak layak jual itu. Selanjutnya yaitu sistem teknologi. Teknologi yang diterapkan dalam menangani wabah PMK yaitu vaksinasi dan penggunaan antibiotik yang diberikan pada peternak. Namun, ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan kebutuhan peternak dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas susu yang telah diberikan. Dilanjutkan dengan sistem kesehatan. Sistem kesehatan seperti vaksinasi dan pengobatan antibiotik digunakan untuk menghentikan penyebaran PMK dan menyelamatkan ternak yang terinfeksi. Namun, keterlambatan penanganan dan bantuan dari pemerintah memberikan dampak negatif terhadap penyebaran wabah yang semakin meluas. Selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang diketahui dalam komunitas peternak mencakup cara beternak yang baik, cara menjaga kesehatan ternak, dan menangani penyakit ternaknya. Namun, keterbatasan akses informasi terkait pencegahan dan penanganan terhadap penyakit PMK ini masih awam. Upaya pemberian vaksinasi dan pengobatan dilakukan secara mandiri dan sangat terbatas. Dilanjutkan dengan organisasi sosial. Organisasi sosial dalam komunitas ini terwujud dalam bentuk koperasi unit desa KUD Sumber Makmur sebagai lembaga yang menghubungkan peternak sapi perah dengan pasar. KUD berperan penting dalam mendukung aspek peternakan dengan tetap membeli hasil produk susu dengan kualitas rendah akibat terkontaminasi antibiotik itu. Hal ini menunjukkan adanya solidaritas sosial yang kuat dan keterikatan kerjasama yang baik antara koperasi dan peternak selama puluhan tahun. Dilanjut dengan sistem bahasa. Bahasa berperan sebagai sarana komunikasi antara peternak, pemerintah, dan masyarakat lain. Ketua KUD Sumber Makmur yaitu Sugiono mengkomunikasikan kondisi yang sedang dihadapi para peternak termasuk dampak dari terlambatnya penanganan wabah PMK serta pihak pemerintah yang menggunakan sistem bahasa sebagai perantara untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan peternak dalam memberikan upaya pencegahan penyebaran wabah PMK dengan bantuan berupa vaksinasi. Yang terakhir yaitu unsur kesenian atau sistem religi yang tidak disebutkan secara langsung dalam kasus ini, tetapi unsur kepercayaan maupun budaya agraris seringkali berhubungan dengan siklus kehidupan pertanian dan peternakan seperti adanya ritual, festival yang dikaitkan dengan kesejahteraan hewan, meskipun tidak dinarasikan pada kasus ini. Dilanjutkan dengan materi posisi strata sosial pada masing-masing pihak yang berinteraksi pada kasus wabah PMK ini. Yang pertama yaitu pihak pemerintah sebagai kelas atas atau birokrasi yang menempati posisi tertinggi dalam struktur sosial rantai produksi susu karena pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang dalam membentuk kebijakan serta keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial peternak, KUD maupun perusahaan industri pengolahan susu. Selanjutnya yaitu kelas atas atau industri pengolahan susu.
Perusahaan yang membeli dan mengolah susu menempati kelas atas dalam strata sosial karena mereka memiliki modal yang besar yang dapat mempengaruhi maupun mengontrol pasar. Setiap perusahaan memiliki standar kualitas yang dapat mempengaruhi keputusan KUD dalam menerima maupun menolak susu dari setoran para peternak sapi perah. Dalam kasus ini, perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan kondisi dan harga yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan ataupun kelas ekonomi para peternak dan keberlangsungan KUD dengan melihat kualitas susu. Selanjutnya yaitu kelas menengah. Pada kelas menengah ini, pihak yang terkait yaitu KUD atau Koperasi Unit Desa Sumber Makmur sebagai organisasi kolektif di tingkat lokal dan memiliki peran penting dalam mengkoordinasi kegiatan ekonomi peternakan. Koperasi ini berfungsi sebagai penghubung antara peternak dengan pasar atau industri yang bertanggung jawab dalam menjaga produksi dan kualitas susu mereka serta memastikan kesejahteraan para peternak. Namun, KUD memiliki peran yang berpengaruh terhadap keputusan ekonomi dan operasional pada peternak. Selanjutnya yaitu kelas bawah atau peternak. Pada kasus ini, peternak sapi perah sangat bergantung pada hasil produksi susu untuk menyangga kehidupan mereka. Peternak merupakan produsen utama dalam rantai produksi susu. Namun, keberadaannya dapat dikatakan rentan karena ketergantungannya kepada KUD dan pemerintah ketika terdapat wabah yang menyerang ternak mereka. Peternak yang kehilangan sapi maupun menghasilkan susu yang tidak layak jual karena menggunakan antibiotik saat ini berada dalam posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun sosial. Kelas yang terakhir yaitu kelas pengamat oleh pihak media yang berperan sebagai penghubung berbagai pihak yang terkait dalam kasus ini, seperti pihak pemerintah, pihak industri pengolahan susu, pihak koperasi unit desa, pihak peternak maupun pihak masyarakat yang ada di sekitarnya. Pihak media memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mendorong dan membentuk persepsi khalayak publik dalam bertindak lebih cepat untuk menangani wabah ini. Media memiliki kekuatan untuk mengangkat kasus dan menarik perhatian publik dalam keikutsertaan menangani wabah ini, seperti menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintahan. Selanjutnya yaitu materi mobilitas sosial. Mobilitas sosial pada kasus ini dibedakan menjadi dua, mobilitas sosial ke atas dan mobilitas sosial ke bawah. Mobilitas sosial ke atas merupakan pihak yang mengalami kekuatan ekonomi dan membentuk keputusan yang signifikan dalam rantai pasokan susu, seperti perusahaan pengolahan susu. Perusahaan berhak menentukan standar kualitas yang wajib dipenuhi oleh peternak maupun KUD yang mereka beli. Pada kasus ini, KUD Sumber Makmur tidak dapat memenuhi standar kualitas perusahaan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kualitas susu tersebut buruk akibat pemberian antibiotik pada ternak dan perusahaan memutuskan untuk tidak membeli susu yang dihasilkan oleh peternak pada daerah ngantang. Perusahaan pengolahan susu memegang posisi yang tinggi dalam rantai produksi susu sapi. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial ke bawah, merupakan pihak yang mengalami penurunan kredibilitas maupun kehilangan kepercayaan seperti pihak peternak, pihak KUD, maupun pihak pemerintahan. Penurunan kestabilan ekonomi terjadi akibat produktivitas susu yang menurun karena kualitas susu sapi yang buruk setelah pemberian antibiotik pada sapi yang mengalami PMK. Materi yang terakhir yaitu status enroll. Pada kasus ini, status enroll dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu pihak peternak. Pihak peternak berperan sebagai produsen utama yang bergantung pada pihak KUD untuk penjualan hasil produksi susu ternak mereka. Sedangkan pihak yang kedua yaitu pihak KUD, pihak yang menjualkan hasil susu ternak peternak kepada pasar atau pembeli. Pihak yang ketiga yaitu industri pengolahan susu yang berperan sebagai pasar atau pembeli yang mengolah susu untuk kembali dipasarkan menjadi produk baru. Pihak yang keempat yaitu pihak pemerintah sebagai
Otoritas tertinggi yang bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan industri peternakan dalam membentuk kebijakannya. Pihak yang kelima yaitu pihak media. Pihak media berperan sebagai penghubung antara pihak peternak, koperasi, industri, dan pemerintahan dalam menyampaikan informasi terkait yang dibutuhkan pada wabah ini. Pak Joko mancing ikan. Suwun bala wis menyaksikan. Sekian dari saya, jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.